Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizil, stambuk L1A11918 kelas A peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat reproduksi sapi betina. Bismillahirrahmanirrahim. Alat reproduksi sapi betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, vagina, vulva, serta klitoris pada bagian reproduksi bagian luar sapi betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ primer reproduksi pada sapi betina. Ovarium dapat dianggap bersifat subgenik atau menghasilkan seli ovarium. Ovarium seekor sapi betina dapat menyerupai biji almond dengan berat rata-rata 10 gram. Ovarium terdapat pada rongga perut yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan hormon PGF2. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas mengantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, isthmus, serta ovula. Fungsi dari oviduk adalah menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan di mana bertemunya ovum dan spermatozoa yang disebut dengan fertilisasi, yang merupakan tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa dalam memproduksi cairan bagi mixnya. Pembuahan dengan kapasitasi spermatozoa, transport yang telah dibuai atau bisa disebut zigot menuju uterus. Yang ketiga itu uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan berkembangnya zigot. Uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama carnea uteri, yang kedua corpus uteri, yang ketiga cervix atau leher uterus. Fungsi uterus adalah saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa, tempat terjadinya implantasi atau penempelan embrio pada endometrium. Uterus merupakan tempat pembuahan embrio. Pada hewan betina yang bunting, berfungsi sebagai mengatur siklus corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Selanjutnya cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging dan sphincter. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan terhadap spermatozoa menuju amfula dan untuk menyeleksi sperma. Cervix selama birahi atau kopulasi, cervix berperan sebagai masuknya sperma. Jika terjadi kebuntingan, uteri akan tertutup dengan sempurna guna melindungi fetus. Beberapa saat kelahiran, pintu itu mulai terbuka. Cervix mulai mengembang hingga fetus dan membran dapat melaluinya. Pada saat kelahiran, fungsi cervix adalah untuk menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya organisme ke dalam uterus yang dapat membahayakannya. Yang kelima, vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa yang disebut epitel squamosa strata yang tidak berkelenjar, tapi pada sapi berkelenjar. Vagina terdiri dari 2 bagian, yaitu vestibulum, merupakan saluran reproduksi atau tempat keluarnya urin. Yang kedua portio vaginalis cervix. Fungsi dari vagina adalah untuk alat kopulasi, tempat sperma didepositkan yang berperan sebagai saluran keluarnya sekresi cervix, uterus, dan oviduk sebagai jalan perantara. Selanjutnya vulva.
Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina. Terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya yaitu labia mayora, sedangkan bagian dalamnya itu disebut labia minora. Dan terakhir itu klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi bagian luar yang homolog dengan penis. Klitoris terdiri atas dua, yaitu akar badan dan kepal.